dalam rangka menuntut ilmu. Kenapa Pemotongan Agama kita? Karena kita menyadari selama ini kita masih pada awam, terus saja awam. Kalau ditanya orang pada nggak tahu. Itu sebagai Pemotongan kita dalam bidang agama, kita mengundang Bapak Ustadz yang mudah-mudahan nanti ilmunya bisa kita serap dan untuk dasar untuk melaksanakan ibadah kita setiap harinya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang pada malam ini tepat pada waktunya terdapat di tengah-tengah kita. Selanjutnya kepada para sesepuh, kepada para senior, kami ucapkan terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan ini bisa digeluti oleh Allah SWT, bisa melaksanakan ibadah. Ya setidaknya kita mendekati kebaikan, tidak asal ibadah aja. Nah, mungkin dari saya sekian, yang antara ini selanjutnya akan dibantu oleh Bapak Kesabi. Waktu kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shalli ala yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Dahlan, yang kami hormati Bapak-bapak jemaah usaha agama Islam, yang mana pada malam ini kita mengadakan kajian dalam rangka untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Semoga kita dalam hal beribadah ada tata caranya. Kita bersyukur pada malam ini kita diberikan iman, iman Islam, iman sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, kiranya nanti dalam hal kajian ini Pak Ustadz akan memberikan judul masalah sholat Pak. Sholat yang mungkin mudah-mudahan kita dalam sholat kita mungkin ada yang kurang atau bagaimana, mungkin nanti kita bisa sharing. Mungkin setelah Pak Ustadz memberikan kajian, mungkin ada kesempatan untuk tanya jawab. Demikian dari saya selaku pembawa. Terima kasih dari Pak Rahmat sebagai Ketua Hayatul Islam. Semoga kita semua dalam keadaan syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk Bapak Ustadz Muhammad Dahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasallu syafa'ah wal barakah wal ijabah wassalamu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah
أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه أرسله إلى كافة الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إلى آخر السورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن أقام الصلاة إلى آخر الحديث. صدق الله وصدق رسوله. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah musalla Hayatul Islam yang insyaallah menjadi penghidup, penyinar, pejuang daripada Islam yang kita cintai, dan insyaallah mendapatkan hidayah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para pengurus, ketua DKM serta sesepuh kita, para takmir yang tidak saya sebutkan satu persatu karena agak lupa namanya, maklum ketemunya jarang. Ketemunya jarang, misalnya ketemu tepuk tangannya lama ya, tentunya dengan alasan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa ihtiram kami kepada para sesepuh sekalian yang mudah-mudahan selalu Allah lindungi, Allah hiasi dengan kesehatan, keberkahan, panjang umur, serta memudahkan urusan baik duniawi ataupun ukhrawinya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati Ustaz muda kita, apa namanya Ustaz? Suaranya ngalahin saya. Bukan Ustaz, Pak. Insyaallah mudah-mudahan beliau menjadi penerus. Amin. Senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini dengan kudrat iradat Allah dan izin Allah nyala. Karena kalau tidak dengan izin Allah, lewat satu hari saja pada ini ke rumah, maka saya terima isi di Sukabumi malam hari ini. Ya, jadi beda 2 atau 1 hari setelah pada ke rumah, ada yang ke rumah minta ngisi di Sukabumi, berangkatnya jam 2 siang sudah pasti bakalan kena di sini. Ya, karena durasi itu estimasi diperkirakan antara 4 jam ke sana. Nah, kalau bolak-balik 8 jam belum isinya nggak bakalan kena sudah. Itu baru estimasi normal. Belum lagi macet dan lain sebagainya ya. Tetapi izin Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam semoga tercurah atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yaitu golongan orang-orang yang ittiba, yang mengikuti syariat baginda Rasulullah, sehingga kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah dan mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menciptakan kita, bahwa Allah menjadikan kita agar senantiasa menjadi hamba yang taat kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, wa ma khalaqtul
jinna wal insa illa liya'budun. Kalau bahasa santri illa liya'buduni, ada niknya, ya. Karena kalau liya'budun untuk menyembah, di situ masih misteri. Tapi kalau illa liya'buduni untuk menyembahku, kata Allah. Jadi kalau memaknai Al-Quran yang tidak berdasar kepada asbabun nuzul, asal menerjemahkan, ini yang bahaya. Harus didasari dengan asbabun nuzul, tajwid yang benar, nahwu sharaf yang benar, bahasa Arab yang benar, barulah dia menafsirkan Al-Quran. Jadi tidak bahasa harfiah, ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bentuk ibadah itu apa saja? Yang utama adalah salat. Yang utama, ya. Ditunjang dengan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan senyum saja bisa menjadi ibadah. Senyum saja bisa menjadi ibadah. Sangat indah Islam ini. Apapun yang kita lakukan bisa menjadi ibadah. Tetapi ibadah mahdhah, ibadah yang utama, ibadah yang akan pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Makanya menjadi satu ibadah yang pokok. Ketika seseorang berbicara salat, maka tidak lepas daripada wudu. Betul enggak? Tidak lepas. Karena wudu merupakan syarat daripada sholat. Nah kalau syaratnya tidak kena, tidak sah sholat. Betul nggak? Seperti kita nikah, lihat rukunnya saja. Ada calon pengantin pria, calon pengantin wanita, ada wali, ya kan? Ada 2 saksi, ijab kabul, selesai. Nah syaratnya tidak ada apa maharnya. Mahar tidak termasuk rukun, tapi termasuk syarat. Ceweknya nggak bakal mau. Betul ya? Nah, kita tinjau dulu sebelumnya, yaitu harus syaratnya diantaranya adalah harus bersih atau suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar yang mewajibkan kita mandi, hadas kecil yang mewajibkan kita wudu. Nah, terkadang kita wudunya saja kan gitu ya, cepet-cepetan. Nih, jujur saya tanya nih, di dalam berwudu salah satunya ada istinsyaq, betul? Apa? Istinsyaq, bukan istinja ya. Kalau istinja itu cebok, ya. Istinsyaq yaitu memasukkan air ke dalam, menyedot air ke dalam hidung. Sudah dilakukan kan? Itu. Padahal itu fungsinya, gunanya, manfaatnya sangat besar. Terutama bagi yang punya penyakit sinus, punya penyakit flu menaun, termasuk COVID. Ya, kalau rajin istinsyaq, masya Allah, insya Allah. Ya. Tapi suka kelingan Pak Ustaz. Awalnya begitu, kalau sudah terbiasa enggak? Ya, itu sama dengan gula, Pak. Ya, tahu gula kan? Itu menguras daripada kotoran-kotoran yang ada di hidung. Kenapa suka sakit? Karena begini, hidung itu kan ada lendir. Kalau lama jadi kering, betul. Kalau pertama ya baru lembab, belum keluar dia. Kalau sering, namanya hujan tanah kalau kering, terutama tanah sawah. Kita lihat soal analoginya, tanah sawah kalau kena hujan sekali bisa ditanamin enggak? Enggak. Ya kan, hujannya segede betul, tapi masih meresap ke bawah, baru lembab, betul. Kalau ditimpa terus sama hujan, baru di situ becek, bisa ditanamin. Begitu juga dengan kotoran yang ada di hidung kita. Dengan istinsyaq, ya, yang istiqamah, yang rutin, maka kotoran-kotoran yang ada di hidung kita ini, di tenggorokan kita ini akan keluar. Belum lagi yang merokok, betul nggak? Wah, nikotin semua.
gitu. Ya, istinsak malas tidur. Memang pertamanya nanar, Pak. Pandangan agak kuning, agak bintang dikit. Ya. Tapi kalau dibiasakan, insya Allah menjadi terbiasa. Kemudian di dalam berwudu juga harus tertib. Jangan hanya melihat yang rukunnya saja. Kalau rukun mudah-mudah. Lihat, ci muka, ci tangan, kepala, kaki, selesai sudah. Ini gitu. Itu rukunnya. Dan kan ada sunnah-sunnahnya. Di antaranya menyela-nyela air ke jari. Ya, kita terkadang suka buru-buru langsung cuci tangan aja, kagak begini kan? Ya, kita begini, betul nggak? Padahal bisa saja kuman di sela-sela kuku, kalau yang merah kuku bersihkan kukunya. Yang pakai cincin putar cincinnya, putar kalau lagi wudu. Ya, karena tidak boleh terhalang dengan air ke dalam kulit, tidak boleh. Jadi itu bukan nggak boleh pakai cincin, Rasul pakai cincin, ya, Rasul pakai cincin. Tetapi ketika berwudu diputar. Yang punya jenggot tebal dimasukin, dikeramas-keramas, ya kan? Dikeramas-keramas, nggak boleh main gitu aja, belum nempel itu. Masalahnya salah satu daripada kaifiyah mengusap atau membasuh muka harus sampai ke sini, ya kan? Harus sampai ke sini. Nah, kalau parang jenggot kagak masuk, kagak satu wudu. Kalau kagak saya wudu, kagak ada sholatnya. Tuh, hal-hal yang sepele sebetulnya, sepele kan? Betul ya? Sepele itu. Ya, cuma harus benar-benar gini-gini. Agak lama wudunya. Jangan buru-buru dalam berwudu. Ya. Jadi dari mulai bersucinya, makanya Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat senang kepada orang yang senantiasa gemar bertobat, gemar beristighfar, gemar minta ampun kepada Allah, dan orang-orang yang gemar bersuci. Subhanallah, Nabi kita ini mengajarkan kebersihan luar biasa. Ya, luar biasa Nabi kita. Makanya Rasul jangan sakit, karena kebersihan dijaga. Termasuk bulu-bulu, bulu ketiak. Jadi bersih. Terkadang kan jenggot senang miara juga orang, ya kan? Dirawat kagak, sampai ada kutubnya. Masya Allah, ya subhanallah. Bersih dari mulai cuci tangan, kemudian menyela-nyela air ke antara jari, berkumur-kumurnya jangan asal kuku aja, bersihin, ya kan? Kemudian istinsyak, nyedot air. Kita belum nyampe terkadang di situ, benar kan? Belum nyampe gitu di situ. Nah, kualitas ibadah kita akan menjadi baik manakala dengan ilmunya yang diamalkan. Gitu kan? Karena terkadang orang yang tahu doang, saya tahu. Ibarat contoh ya, ada yang bilang, saya tahu, cuman amalannya ini. Orang tua kita ini punya kelebihan, orang-orang tua kita dulu ilmunya sedikit tapi amalnya banyak. Di zaman sekarang itu kebalik, ilmunya banyak, amalnya sedikit. Itu bedanya sama orang tua kita dulu. Dulu ilmunya belum banyak loh, orang tua kita dulu itu. Tapi apa yang dikatakan kiai, apa yang dikatakan ulama benar-benar diamali. Dari kan? Begitu yang fakta. Nah, zaman sekarang banyak juga ilmu terkadang, tapi tidak semua, banyak juga yang ilmunya bagus, amalnya juga bagus. Ya. Dari mulai bersuci, wudu, barulah masuk ke sholat. Kaitan dengan sholat, di antaranya sholat ini yang sering kita abaikan adalah gerakan. Jangan pernah berlebihan di dalam bergerak. Ya, terkadang ada nyamuk sedikit digaruk, pengen pulas. 3
kali gerakan, batal. Berturut-turut tapi ya, maksudnya berturut-turut gimana? Batal. Tapi kalau gerak, nanti masih gatel, gerak lagi, jangan terus-terusan. Enggak, kalau yang begitu. Lalu bagaimana dengan orang baca SMS? Jangan diikutin yang saben gitu. Walaupun ada yang di Mekah, mohon maaf, saya waktu ke sana itu banyak orang yang buka SMS lagi sholat. Bingung saya itu. Jangan diikuti. Saya bilang untung nggak dijawab, belum dijawab juga SMS itu. Jadi sekali lagi bahwa yuk kita ikuti sholat ala Rasulullah SAW. Pertama pandangan kita, ternyata Allah punya rahasia dalam menjaga mata kita. Ketika mata kita tidak boleh memejamkan selama sholat, memejamkan mata selama sholat, terkadang orang salah persepsi. Identik khusyuk itu dengan memejamkan mata, tidak dalam sholat, tidak begitu. Justru harus terbuka mata itu. Kenapa? Satu, supaya kalau ada kotoran jatuh, ya, ada suatu halangan terlihat. Makanya orang yang tidak bisa melihat, ya, makruh hukumnya menjadi imam, tapi tidak sampai batal saksi sah, tapi kurang afdal. Ya, sah. Yang tidak melihat. Pandangan lurus ke tempat sujud. Jangan tengah-tengah ya. Oh, harus lurus ke tempat sujud. Ya. Itu fokus mata itu melatih mata. Ketika sujud juga jangan dipejamkan mata kita. Ketika ruku juga sama. Itu setelah adanya penelitian di Amerika, kalau tidak salah, dokter-dokter muslim di Amerika itu ternyata banyak sekali hikmahnya di dalam menjaga mata kita melalui sholat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Fatihahnya yang benar. La salata liman la yaqra'u bi ummil kitab. Tidaklah disebut sholat ketika seseorang tidak membaca surah Al-Fatihah atau ummul kitab. Ya, saya bacanya harus benar dan ada syaratnya juga. Fatihah harus benar, minimalnya Fatihah minimal. Karena dalam sholat itu, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ada namanya rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Apa? Rukun qauliyah, rukun fi'liyah. Apa itu rukun qauliyah? Rukun kewajiban dalam bacaan atau membaca. Ya, qaul itu perkataan. Ya. Qaul ta'ala, Allah berfirman. Ada rukun fi'liyah, rukun pekerjaan atau gerakan. Seperti sujud, ruku, itu namanya rukun fi'liyah namanya. Kalau Fatihah masuknya pada rukun qauliyah. Ya. Di mana dua-duanya dituntut harus benar. Bacaannya harus benar. Makanya kenapa sangat dianjurkan berjamaah, supaya ada yang tanggung jawab. Gitu loh. Dan orang-orang tua kita dulu kalau puji-pujian itu, sholat sendiri pahalanya cuma 1. Itu pun kalau benar Fatihahnya. Sholat berjamaah pahalanya 27 derajat, karena ada yang bertanggung jawab. Nah, supirnya juga yang benar, kalau kagak nabrak. Nah, supir itu benar-benar nabrak kan. Maksudnya supir yang benar-benar bisa, ya, setidaknya paling tidak yang terbaik di antara yang hadir atau yang berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah Allah mewajibkan sholat. Tidak lepas daripada ujian-ujian kita lagi sholat tak terkadang kita mikirin macam-macam. Nah, itu untungnya bukan rukun. Kalau rukun khusyuk itu bahaya. Benar. Kalau
kalau khusyuk itu masuk pada rukun bahaya. Kagak ada yang sah sholat kita. Kagak ada yang sah. Lagi sholat mikirin sendal di mana, tapi naruh HP dan seterusnya. Benar kata ya? Nah iya. Terkadang malah ada yang sengaja. Saya punya teman dulu nyari atau nyari sesuatu, akhirnya dia kesal sendiri, dia ini sholat aja. Biasanya kalau di sholat suka ingat kan. Jadi sholatnya niatnya itu menghadirkan memori ya. Dan benar waktu sholat itu sholatnya buru-buru, karena ketika sholat kalau 1 rakaat dia ingat kalau di situ. Akhirnya buru-buru biar diambil. Ini jangan sampai begitu ya, sengaja sholat untuk mengingat-ingat sesuatu. Kenapa kalau lagi sholat suka mudah ingat gitu kan? Setan masuk, ya kan? Setan masuk setan. Lu coba kamu pikir-pikir dari tadi, kamu dari dapur ke kamar mandi, ingat masih bawa nggak itu HP? Kayaknya enggak deh, berarti masih ketinggalan di dapur. Ketinggalan di dapurnya itu di mana tadi? Kamu tadi megang penggorengan dan seterusnya, ya. Masya Allah, ada iblis ini kalau sudah menggoda, Masya Allah. Jangankan kita, Nabi Adam saja tergoda, betul nggak? Nabi Adam tergoda. Dan dengan tergodanya Nabi Adam, ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Adam, maka akhirnya dia dikeluarkan dari surga, turun ke alam dunia yang disebut dengan darul fana, darul qarar, darul ghurur dan seterusnya, ya, nama lain daripada dunia ini. Jadi jangan terlalu betah di dunia, jangan terlalu betah di dunia. Kenapa? Dunia ini tempat hukuman, betul nggak? Dunia tempat hukuman siapa? Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam ke dunia? Karena tidak lulus ujiannya, betul nggak? Ketika wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin, jangan kau dekati pohon ini, nggak lulus kan? Akhirnya apa? Fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana. Setelah tidak lulus, maka dikeluarkan ia dari surga, masuk ke dunia supaya bentuk hukuman. Berarti dunia ini tempat apa? Tempat benar kan begitu. Dunia itu tempat hukuman Nabi Adam. Nah di dunia beda. Kalau di surga mau udah enak. Di dunia nafkah sudah nyari sendiri, betul nggak? Nabi Adam itu akhirnya bertani Nabi Adam itu. Dan hadirin jamaah sekalian, diturunkannya Nabi Adam itu tidak langsung ketemu sama Siti Hawa, dipisahin dulu. Yang satu kalau sejarahnya Allah alam, yang satu di India, yang satu di Arab, dipisahin jauh gitu, pisahin. Lalu berdoa pada Allah, Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah pengakuan itu baru turunlah rahmat Allah, mulai dideketin, tapi belum diketemukan, ya, dideketin. Nabi Adam itu di Mina mimpi, Siti Hawa juga di Mina, terhalang bukit Muzdalifah namanya. Makanya Muzdalifah itu dari kata izdalafa yazdalifu, masuk pada Muzdalifah artinya terhalang atau terdinding. Jadi sebetulnya bahasanya begini, Nabi Adam di sini, kemudian ada bukit, Siti Hawa di seberang bukitnya, udah dekat tapi nggak ketemu. Masing-masing mimpi. Nabi Adam mimpi ketemu Siti Hawa mimpi ketemu Nabi Adam, tapi belum ketemu, baru mimpi. Mimpi bahasa Arab itu mana atau muna, makanya disebut Mina. Ya kan? Dindingnya
Muzdalifah. Kalau dari sejarah begitu, maka di situ mulai beranak pinak jadilah kita. Jadi aslinya kita ini Pak adalah makhluk surga. Makanya harus pengen lagi masuk surga kan begitu. Ya kan, kita makhluk surga aslinya. Jangan kita sampai masuk neraka. Caranya apa? Ya ibadah. Ikhlas, ibadah dengan ilmu yang benar. Wa may yakun bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa may yakun, dan barang siapa di antara kalian bi ghairi ilmin ya'malu, beramal tanpa dengan ilmu, a'maluhu, maka amal-amalnya mardudatun, ditolak, la tuqbal, tidak diterima. Nah tentunya makanya salah satu silaturahim kita adalah mengupas bagaimana ibadah khususnya sholat, senantiasa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali masalah sholat ini yang terkadang menjadi hal yang sering kita tanyakan di dalam hati. Makanya melalui ta'lim ini kita kupas tentang sholat ini, mudah-mudahan menjadi hal yang dapat meningkatkan kualitas sholat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai niat sholat, niat jangan terlalu memasalahkan yang satu pakai usoli, yang satu kagak. Ya, niat itu mahalluhu fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati. Lalu bagaimana orang yang usoli menguatkan hatinya dengan ucapan? Gitu loh. Menguatkan hati dengan ucapan itu umum. Seperti bapak mau ngasih makanan, ngasih bolu ke saya. Kalau cuma enak kan Pak? Udah niat saya mau ngasih, ibarat Pak Haji mau ngasih bolu, nggak ngomong. Alangkah baiknya kalau ini kebetulan dari rezeki, gitu-gitu ya. Nah itu seperti itulah logikanya. Tapi kalau nggak ngomong, sah juga sih, ya kan? Sah juga. Ibarat ketemu, cuma lucu aja gitu kan, Masya Allah. Tapi jangan terlalu masalahkan. Ya. Lalu mana yang lebih baik, pakai usoli apa enggak? Tergantung persepsinya. Ya, kalau saya pribadi, saya lebih baik pakai usoli. Kalau saya, kenapa? Lebih kuat saya niatnya. Saya mah justru suka terganggu. Ya monggo, kalau cuma dengan niat saya, yang pasti kampusnya saya juga sah gitu. Udah selesai. Ya, tidak harus terlalu masalah. Dan itu mulai dari niat. Kenapa niat ini penting? Setiap amal tidak lepas daripada niat. Makanya Rasul bilang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu, jadi amal itu, diterimanya amal itu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan apa yang diperbuat tergantung apa yang diniatkannya. Kalau niatnya sholat ke masjid nih, nggak menjamin jadi amal. Itu nggak maju. Orang pergi ke masjid, orang pergi ke musola, pasti nggak jadi amal. Belum tentu, tergantung niatnya. Kalau kau niatnya di kotak amal, ya nggak jadi amal. Benar nggak? Nah, tergantung niatnya. Gitu. Orang pergi ke masjid pasti punya amal, kagak. Ya. Emang ada amal? Jangan salah. Banyak kejadiannya. Banyak kejadian orang pura-pura ketika orang lemah ngambil kotak amalnya. Nah, kagak jadi amal yang seperti itu. Niat. Kemudian takbiratul ihram, jangan dirubah. Kadang-kadang zaman sekarang kan ada boleh kita bacaan sholat pakai bahasa kita. Lucu jadinya. Takbiratul ihram mengucapkan Allahu lu dirubah. Saya bahasa orang Sunda. Allahu Agung. Ada saudara kita orang Padang, Allah nan gadang. Jangan.
membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada yang lebih kuasa, tidak ada yang berhak sombong, tidak ada yang berhak takabur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat ini disebut dengan bahasa mendirikan sholat, bukan melaksanakan. Ya. Kenapa mendirikan? Hendaknya menjadi nasihat dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dilaksanakan saja. Emang ada orang rajin sholat tapi kelakuannya masih sedeng, ada nggak? Ada, jangan salah. Benar nggak lagi? Ada. Maka itu berarti baru sampai pada melaksanakan sholat, belum pada sampai mendirikan sholat. Takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, diantaranya salah satunya adalah berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu boleh sambil duduk, nggak mampu duduk boleh sambil berbaring. Berbaring itu kepalanya sebelah mana, pertanyaan saya? Kalau berbaring sholat kepalanya sebelah mana? Iya, bisa saya kita sakit tidak? Nah ini mohon maaf. Kadang-kadang saya jujur aja kemarin itu banyak realisasi ketika zaman COVID itu di rumah sakit. Saya termasuk pada bandar saya. Ya, ada orang yang di Jakarta pengen dihubungi di sini, saya tembus rumah sakitnya. Saya omelin dokternya, kenapa saya omelin? Dan dia ngevakuasi jenazah, bungkus dan seterusnya, pakai baju pendek, nggak pakai masker, lagi hebat-hebatnya itu. Saya bilang jangan kajet ke bawah situ Pak Dokter. Ya, ke bawah sudah pakai masker 2 lapis, RT-nya segitu nggak pakai masker. Artinya apa? Nah di situ saya melihat salah satu pemandangan itu apa? Orang lagi begitu itu nggak ada yang ngurusin tentang ibadahnya, benar nggak? Padahal kewajiban sholat itu tidak untuk orang yang sehat saja, kan? Betul nggak? Orang sakit wajib nggak ibadah? Wajib. Nah orang yang sakit di mulai udah nggak mikir ibadah sholat, kan? Mikirnya udah bagaimana sembuh gitu doang udah. Ini yang sering bagaimana penghuni neraka banyak gitu kan ya. Subhanallah. Maka perlu tahu kita sholat sambil berbaring kepalanya kemana? Ya, kepalanya kemana kalau berbaring? Ke utara, benar. Dari timur, dari utara, benar lain. Kepalanya ke utara, benar. Ke sono, kepalanya dibiring begini. Itu berbaring namanya. Nah, kalau terlentang, kepalanya mana? Ke timur baru, ya, kepalanya ke timur, terlentang itu begini, ya. Kalau orang sudah bilang menangkara, ada orang Sunda di sini, ya, menangkara, terlentang, ya. Terlentang jangan terlentang, kalau terlentang nanti kesalah. Ya. Subhanallah. Jadi bil-qiyam 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Itulah Islam. Tidak memaksakan kemampuan seseorang dalam beribadah, tapi wajib tetap selama akalnya masih sehat. Saya pengen bebas sholat, bisa, tapi akalnya jangan sehat dulu. Mau? Begitu. Iya kan? Udah pilih aja deh. Kalau kita pengen akalnya sehat, tetap wajib. Dulu pada zaman Rasulullah ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sholat itu kan wajib, betul? Kata Rasul, boleh enggak ninggalin sholat? Boleh. Benar boleh, benar boleh ninggalin sholat. Cuma satu syaratnya, berhenti memakai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhenti memakai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipikir-pikir sama dia, lah, nafas nikmat Allah. Benar kan? Akal sehat nikmat
cerdas ya. Itulah jalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiri bagi yang mampu. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Tadi sudah saya jelaskan secara gamblang ya. La salata liman la yaqra'u bil kitab. Tidaklah disebut salat bagi mereka yang tidak membaca ummul kitab, yakni Al-Fatihah. Lalu disunahkan lagi membaca surah-surah pendek. Sebelumnya ada doa iftitah ya. Surat Takbiratul Ihram, kemudian doa iftitah, walaupun tidak masuk pada rukun doa iftitah, tapi penguat daripada takbir tadi. Inna salati, khususnya pada lebat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu penguat bahwa semua hidupku matiku untuk Allah. Ya. Dan itu merupakan bacaan yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika mencari siapa yang harus disembah, ya kan? Siapa yang harus disembah? Matahari ternyata terbenam, bulan ternyata hilang. Lalu ucapan terakhir adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setelah itu kemudian ruku. Di dalam ruku hati-hati, jangan asal-asalan ya. Walaupun sekali lagi sesuai kemampuan kita ya. Kalau lagi sambil duduk ya jangan dipaksain, nanti jatuh malah dari kursi. Setidaknya lurus ya. Jadi jangan asal-asalan, asal menundukkan badan sedikit saja, tidak. Silakan lurus, tapi tidak dipaksakan bagi mereka yang bisa saja kan namanya sudah sepuh atau punya penyakit, kalau dipaksakan terpak patah gitu ya. Untuk Subhana Rabbiyal Azim, boleh pakai wabi hamdi, boleh tidak pakai wabi hamdi, karena hadisnya ada dua itu. Ketika Rasul menerima pesan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis qudsiynya, maka sampai pada Subhana Rabbiyal Azim saja. Lalu Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, bolehkah aku tambah wa bihamdi? Maka kemudian Jibril bertemu dengan Allah dan membolehkan menambahkan wa bihamdi. Jadi tidak harus berlebihan. Ada yang fanatik Subhana Rabbiyal Azim saja, ada yang ditambahkan Subhana Rabbiyal Azim ini wa bihamdi. Asal jangan ngambek nanti bahaya. Karena nanti yang enggak pakai wa bihamdi Subhana Rabbiyal Azim tanpa wa bihamdi. Jangan. Enggak boleh, malah kacau kalau begitu ya. Tapi ini jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu dah. Iya, yang tidak berdiri. Jadi sambil baca Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi min ma syi'ta min syai'in ba'du. Jangan dulu. Kemudian sujud pertama, duduk di antara dua sujud. Doa yang paling komplit bagi manusia ada di dalam bacaan duduk di antara dua sujud. Baik masalah duniawi ataupun masalah ukhrawi ada di situ. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Semua ada di situ. Minta rezeki ada di situ, minta ditinggikan derajat ada di situ, minta sehat ada di situ. Jadi sifatnya duniawi ukhrawi ada semua di situ. Maka ketika menambahkan bacaan di dalam sholat yang sifatnya duniawi nggak boleh, karena sudah ada di situ semua. Boleh nggak bosan kalau lagi sholat minta mobil? Udah ada di situ semua. Ya, udah ada terwakili di situ rezeki. Ya, rezeki baik materi kesehatan itu rezeki kan, betul nggak? Sama seperti ujian itu kita sering mengidentikan ujian itu dengan musibah, betul nggak? Ujian itu sering kita mengidentikan dengan musibah.
Padahal ujian itu nikmat, musibah, dua-duanya ujian. Contoh, dikasih nikmat, duitnya banyak, ya, kendaraannya banyak, ada nggak yang akhirnya ingkar kepada Allah? Berarti dia tidak lulus ujiannya dengan nikmat. Ya, benar. Ya, salah satunya saya bilang tadi Nabi Adam saja sudah diingat di surga, diuji, pas. Ya, maka berbahagia mereka yang senantiasa mampu melewati ujian, termasuk zaman sekarang ini ujian, Masya Allah. Yang terpenting jangan lepas iman kita. Ya. Kalau ikhtiar wajib, ikhtiar itu wajib. Cuman jangan sampai meninggalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud kedua, itu namanya satu rakaat. Bagaimana kalau ketinggalan rakaat? Namanya kalau berjamaah makmum masbuk, ya, makmum masbuk. Bagaimana kalau kelupaan rakaat? Ini rakaat kedua atau ketiga? Pernah nggak begitu? Kan bisa saja kan bisa ingat. Kalau kita lupa ini rakaat kedua apa ketiga, anggap saja yang terkecil yang kita pakai. Yang kedua, kalaupun ternyata kita itu yang ketiga tadi itu sebetulnya, maka satu rakaat itu menjadi nilai sholat dan sholat sunnah. Gitu ya. Jadi jangan mengurangi, lebih baik nambah dalam ibadah. Sama seperti wudhu tadi. Ibarat sampai siku, contoh ya, membasuh tangan sampai siku, jangan kurang, lebih boleh. Gitu loh, jangan dikurangi. Sampai sini doang, nggak sah. Dilebihin lebih utama. Gitu ya. Atau kaki sampai mata kaki, nah saya mau pengennya sampai betis, ya itu lebih baik daripada cuman gesrek-gesrek doang nggak sampai mata kaki gitu, ya. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tahiyat bentuk daripada kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah runtutan daripada sholat. Intinya bahwa sebetulnya ibadah ini adalah kebutuhan kita. Kalau tidak ada ibadah, pasti resah hati kita. Sudah pasti diperbudak oleh dunia. Maka dibikin rileks rohani kita ini lewat ibadah. Terutama mereka orang-orang yang mengaku beriman akan terasa resah di dalam hati manakala kita perlu melaksanakan sholat. Betul nggak? Kayak gimana gitu? Sholat ini kan kalau udah sholat pengen pong begitu. Nah itu kenikmatan ibadah. Maka raihlah kelezatan, kenikmatan ibadah, insya Allah rohani kita sehat, jasmaninya sehat lewat menjaga kebersihan, menjaga pola makan kita, menjaga pola hidup kita. Rohaninya sehat lewat seringnya merasakan kelezatan ibadah. Jasmani rohani sehat, insya Allah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi sholat kita senantiasa menjadi sholat yang berkualitas. Ibadah kita apapun cakrawalanya, infak kita, sedekah kita menjadi satu catatan amal sebagai bekal kita kelak di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satu hal pun yang dapat kita bawa kecuali amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, silakan ada yang mau bertanya. Ini perihal sholat Pak. Yang saya mau tanyakan, ada apa namanya? Dia azan, dia iqamah, dia imam juga. Nah, itu gimana Pak? Baik. Kalau orang yang nggak ada lagi, ini bagus berbeda. Kalau orang yang nggak ada lagi, yang mau nggak sah. Kalau ada, Kalau ada,
Rasulullah mengajarkan kepada kita, barang siapa yang adzan maka dia pula yang iqamah. Tapi sampai situ, gitu loh. Jadi yang adzan itu sebaiknya adalah yang qomat nanti. Itu jelas hadisnya, ya. Bahwa barang ketika Anas bin Malik adzan di dalam riwayatnya, kemudian sholat sunnah, setelah itu Bilal datang, Bilal bin Rabah mau qomat, kata Rasul, keluarlah di situ jelas dulu-dulunya ya, bahwa sebaiknya yang tadi Anas adzan maka Anaslah yang qomat. Tapi bicara adzan ke iqamah ya, tidak sampai pada imamin juga gitu. Jadi sebaiknya muadzin yang qomat, imamnya yang lain, begitu deh ya. Kalau tiga-tiganya diborong padahal ada semua, nggak bagus. Sah sih sah, tapi secara sunnah atau sunnah tidak masuk, secara etika juga tidak masuk. Itu dua-duanya, kalau dua-duanya tidak masuk maka menjadi tidak baik, kan begitu ya. Begitu ya. Jadi yang ada namanya qomat boleh, tapi imamnya kalau bisa yang lain ya, insya Allah gitu. Ada lagi? Ini mau menanyakan tentang yang Ustaz dalam masbuk ya, yang masbuk. Dalam masbuk saya baru datang dan ketika imam sudah assalamualaikum, ada yang masbuk berdiri, bolehkah saya tetap duduk atau saya sholat sendiri? Ketika kita ke situ lalu imam di dalam sholat tersebut sudah salah, maka tidak bisa lagi mengikuti status berjamaah. Lalu solusinya bagaimana? Ada yang masbuk lagi, boleh kita tekuk ke orang yang masbuk tadi. Jadi dia masbuk, kita yang masbuk, boleh menekuk si orang yang ketinggalan tadi. Kalau ada yang berdiri, ya kalau ada yang berdiri, kalau nggak ada yang berdiri, jadi dipaksa berdiri. Berarti boleh. Boleh kita tekuk. Nah, ketika kita tahu ada batasan tadi, nah, walaupun hadisnya dhaif, kalau sampai berarti tadi berimam kepada sholat berjamaah pokok ya, kemudian ada yang masbuk, yang masbuknya lalu dijadikan imam sampai 3 kali dan kita tahu, maka sebaiknya ditolak. Kalau sudah 3 kali berturut-turut ya, masbuk menjadi imam bagi yang masbuk lainnya, lalu masbuk menjadi imam bagi sampai 3 kali, sebaiknya yang ketiganya ini mengangkat tangan, gitu ya. Jadi kalau bicara boleh yang seperti tadi ya. Maka caranya si yang masbuk pertama tadi merubah niat. Yang tadinya kan niatnya jadi makmum, maka niatkan menjadi imam. Kalau itu sholatnya zahir, maka zahirkan bacaannya. Kalau memang dia pada rakaat yang berikutnya atau rakaat yang 1-2 ya, ibarat sholat isya nih, si yang masbuk ini sudah ketinggalan 1 rakaat, lalu datang lagi yang masbuk sementara imam sudah salam, kita tepuk, berarti kan rakaat kedua yang masbuknya zahirkan bacaannya. Yang sholat yang sudah selesai jangan tersinggung ya, memang begitu aturannya. Ibarat orang belagu anak ya, mau dikerasin sholat, memang begitu. Coba kalau di Saudi marah loh. Di Saudi itu kalau ada yang masbuk lalu baca irfa sauti, dikatakan seperti itu. Maksudnya kerasin deh, bacaannya itu lagi jadi imam loh, gitu loh. Kalau di Saudi seperti itu, ya. Jadi yang tadinya dia makmum lalu dia jadi imam dan lalu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, begitu, ya. Seperti itu deh ya, insya Allah. Ada lagi? Baik. Kan dia kan masih rakaat pertama mau rakaat kedua, Ya. itu kan langsung dia menjaharkan bacaannya kan. Nah kalau orang ketiga kan tidak menjaharkan. Nah itu untuk satu. Betul,
tidak menzahirkan, cuman bedanya ketika perpindahan dari rukun ke rukun, disitulah yang dibaca kerasnya. Contoh begini, kan untuk bacaan Fatihahnya tidak lahir, tidak zahir ya. Maka ketika dia ibarat sudah rakaat ketiga, biasanya kan kita kalau ngikutin imam ya udah imam, gitu kan? Maka di situ dia posisi sebagai imam, keraskan suara lewat pindahnya dari rukun ke rukun. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Kerasin di situ. Itu ciri bahwa dia sedang menjadi imam. Gitu ya, Mbak ya? Cirinya seperti itu. Ada lagi? Saya menyambung pertanyaan tadi. Ya, tadi dikatakan bahwa dari masuk tepuk dia menjadi imam. Tapi sepengetahuan kita Pak, ya seharusnya makhluk ini udah secara otomatis sudah mengerti. Pada saat makhluk yang lain datang, dia kan jadi Pak makhluk. Dia nggak usah ditepukkan, dia berdekat otomatis dia ada di belakangnya Pak, ada cuma di belakang. Jadi istilahnya nggak usah pakai tepuk lagi, ya secara otomatis dia datang, dia berarti dia menjadi imam. Enggak, itu karena syarat. Kalau syarat harus dikerjakan. Terlepas daripada tahu, ya kan? Kita nggak tahu juga orang tersebut berjamaah apa kagak. Benar nggak kalau nggak ditepuk? Kita masuk. Lalu di belakang kita ada yang sholat. Ini orang mau berjamaah sama kita kagak? Kan kita nggak tahu, ya kan? Maka disyaratkan supaya jelas hubungan antara imam dan makmum, ya kan? Tidak, salah satu syarat berjamaah itu kan si imam mengetahui makmum dan si makmum mengetahui imam, ya. Kemudian mengikuti gerakan imam. Bisa saja seseorang begini, dia merasa lebih, bisa loh terjadi. Saya ustaz, saya kiai, sementara yang masuk ya pakaian ini begini. Contoh gitu, contoh ya. Ragu saya bisa kan jadi imam kan gitu. Enggak berjamaah, tapi sholatnya dekat bisa saja terjadi. Tetapi dengan menepuk bahwa menjadi satu taukid, satu penguat bahwa kita meminta kepada orang tersebut bahwa kita ingin berjamaah dengan engkau. Begitu aja. Maksudnya gini Pak. Seharusnya yang tadi masuk pada saat dia ada pengikutnya Pak, dia melangkah pas pedang itu otomatis dia udah ngerti bahwa ada mobil di belakang ada pengikutnya Pak. Berarti yang masuk pertama ini yang tadi ditepuk, gak usah ditepuk dulu. Jadi gini, ini satu ya. Dia nggak usah nutupnya melangkah di sini aja. Jadi kalau nggak digoyangkan ya di belakang gitu, berarti itu udah otomatis jadi imam Pak. Nah tadi saat kalau dia ada masuk lainnya, ngikut dia baru mundur ke belakang. Nah makanya nggak usah tepuk lagi karena secara otomatis kalau kita paham melakukan seperti itu tanpa ditepuk, dia berdiri di belakang kita hanya satu jengkal, berarti dia masuk kita kan Pak. Nah, jadi pada saat nanti ada yang kedua, yang ketiga, otomatis yang masuk yang belakang itu mundur ke belakang. Ini pertanyaan nggak usah ditepuk, pertanyaan nggak usah ditepuk Pak. Secara sistem, ya itu ya karena tradisi tepuk itu kayaknya udah jarang dilakukan. Kan kalau bukan kalau kita tepuk berarti kita nggak ada begitu aja kan. Jadi kalau kita menaikkan pas di belakang dia atau jengkal ya, otomatis itu memahami lapasnya. Maka ditepuk, nah itu Pak. Saya ingin meluruskan pertanyaan ini gitu kalau saya. Tidak beda kasus. Iya. Maksudnya kan Sama-sama masuk Pak, dari syarat jemaah sama-sama masuk. paham Pak. Kan tadi juga memang sama-sama masuk. Iya, Kan? Tadi Saya juga tahu, sama-sama Pak. masuk. Saya datang terus saya buat masuk itu baru mungkin ini sama-sama dari sholat jemaah, sama-sama bangun terus tiba-tiba mundur. Oh, dengan gerakan mundur, dengan gerakan. Nah, kalau itu kan berarti udah bareng tadinya. Udah bareng jadi sama Lain ya. sama datang Konteksnya. Kalau itu tadinya udah sejajar, kemudian salah satunya mundur, maka dengan mundur itulah isyarahnya. Kalau ini kan tadi pertanyaannya, konteksnya adalah imam sudah salam, kita baru datang, ada yang berdiri, maka di situ syaratnya adalah syarat kali ini. Ya, syaratnya adalah dengan menepuk. Bisa saja dia itu lagi duduk dan lagi khusus sehingga tidak terlihat.
Tapi hati-hati menepuknya, jangan sampai mengagetkan. Ya, gitu lah. Cukup dengan kasarnya ditempel saja sebagai bentuk isyarat. Gitu. Ya, mungkin kita udah memahami hartanya dari rekan kita. Cuman yang ingin saya memperjelas lagi, sampai kita praktekkan aja nih Pak Ustadz. Nah ini nih, saya ini Pak Jai sini Pak Jai, kita praktekkan. Jadi biar kita memahami. Ini kan kita lagi belajar nih Pak. Ya. Nah ini kan tadi kan berdiri nih kan, nah, dia kan jadi rakaat enggak, imam udah salam, dia kan berdiri. Saya datang pakai maksud saya Pak, saya nggak udah nafkuk. Saya diri di sini, berarti kan saya jadi makhluk setia Pak. Jadi kalau saya nafkuk lagi itu bagaimana? Kalau dia kelihatan atau kalau dia tahu Bapak ini mau berjamaah dengan beliau, tidak semua orang yang mau berjamaah itu yang akhirnya menjadi syarat menepuk itu, gitu loh. Ya, saya bilang kan bisa saja, bisa saja kan diantar. Bisa saja Bapak sholat di situ tuh, ya kan? Bapak sholat di situ tuh, dia tidak niat berjamaah, bisa terjadi itu. Seperti Bapak seorang ulama nih, Bapak seorang kiai yang merasa lebih, lalu yang mau dijadikan imam ini pakaiannya itu ibarat tidak meyakinkan. Lalu saya ragu nih jadi imam. Di sampingnya di situ, kalau tidak lewat tepukan, maka tidak menjadi penguat bagi sholat berjamaah itu. Itu maksudnya makanya menjadi syarat. Enggak masalah, silakan dulu yang jelas syaratnya tepuk. Iya, itu syarat. Ya gini ya itu kan kalau sorry Mbak Ustadz kita perdebatan cuma ingin mencari penjelasan lebih baik lagi. Seharusnya yang tadi dikatakan yang Mas Botong pada saat ada bentuknya dia udah memahami Pak. Ini mohon maaf ya. Kan tadi Pak Ustadz dia nggak ngerti ini harus ditepuk seharusnya. Tanpa ditepuk ada di belakang dia selangkah aja berdampingan begini. Lu terus jadi imam. Ya kan tanpa ditepuk. Mungkin kalau dari ibunya ada, ya lebih Pak. Tapi kalau yang ibunya belum ada, memang harus kita tepuk Pak. Nah, jadi kita bisa menilai siapa Pak Ahmad, nggak perlu kita tepuk. Dia udah kita samping ini udah tahu. Karena ibunya udah ada. Tapi yang belum dapat ilmu, dia bingung mau putar sebelah sini kalau nggak ditepuk dia nggak bakal tahu dia berpikir. Oh iya, kalau itu pengertian maka dari itu kita meluruskan untuk saudara-saudara kita itu pada saat pengikut di belakang ada yang tambah ditepuk ya dia udah otomatis menjadi imam. Gitu kan Pak. Ya kalau dulu kan itu harus ditepuk kan tradisi tepuk itu lama-kelamaan kan udah bukan tradisi, itu syarat. Mohon maaf nih, bedakan tradisi. Itu bukan tradisi, itu syarat. Makanya saya bertahan. Ya, makanya saya bertahan karena itu syarat. Kalau tradisi pasti saya hargai. Mohon maaf nih, bedakan tradisi dengan syarat. Kalau syarat itu tidak bisa dirubah. Tapi kalau tradisi masih bisa dirubah. Gitu lah. Kalau sesuai dengan syar'i, maka tradisi boleh dijalankan. Kalau tidak sesuai, jangan. Kalau tradisi, tapi kalau syarat nggak bisa dirubah. Gitu. Adapun masalah berkeyakinan seperti itu, ibarat saya udah ngerti. Untuk saya itu kalau ada orang di belakang saya, ya monggo saja. Tapi untuk saya pendapat saya ini mah, karena itu merupakan syarat, maka berarti harus dilakukan. Kalau syarat gitu gitu. Tepuk tangan tetap harus syarat ya Pak. Syarat masalahnya Pak, mohon maaf sekali lagi bahwa ada tradisi, ada syaratnya. Tradisi seperti tadi usoli, saya jelaskan bahwa mau pakai usoli mau enggak, itu monggo saja, karena tidak menjadi syarat. Syaratnya tidak harus diucapkan, tetapi tempatnya di hati dan niat tadi. Maka yang nggak usoli, yang usoli nggak usah diperdebatkan. Tapi kalau ini merupakan syarat, ya syarat, kalau syarat tidak dijalankan tadi, maka rukunnya akan rusak. Rukun di dalam sholat berjamaah tadi akan rusak. Walaupun paham maksudnya, kenapa sih nggak praktis aja? Ibarat contoh gitu ya, kata beliau ya, praktis aja. Kalau udah ngerti ya udah aja. Tapi kalau sudah bicara syarat,
Apa syarat? Ya nggak bisa harus ada syarat. Gitu loh, contohnya gitu. Bahwa ente nikah sama saya udah yakin nggak perhitungan dah. Jadi kalau bicara syarat maka tidak bisa dirubah. Ya. Adapun masalah tepukan tadi sekali lagi jangan terlalu berlebihan. Kalau mengagetkan justru malah membatalkan sholat, karena itu bisa menghilangkan zawalul akal, namanya menghilangkan akal seseorang karena kaget. Mohon maaf sekali lagi nih, tadi ya. Ada lagi saya. Ya. Ini yang biasa kita lihat ada sama masalah takbiratul ihram. Nah, itu sesuai ajalnya sampai mana, terus apa ada begini, apa begini. Nah, terus kalau sujud itu kan kadang-kadang ada orang yang kakinya mau lebar, ya kan? Sedangkan ajarannya kan harus sampai kakinya apa namanya menatap gitu ya. Nanti banyak orang yang sujud kakinya dilebarkan. Itu banyak yang belum tahu mungkin. Sebetulnya ini pernah ditanyakan, saya ingat dulu itu. Sudah pernah ditanyakan, cuma nggak ada salahnya sekilas saja. Karena masih banyak seperti itu. Ya, baik. Ya memang sufu vakum. Itu kaitan dengan hadis tadi. Makanya saya bilang sayangnya kita nggak paham sebagian ya. Sufu vakum. Fa inna taswiyatus shaffi min tamamis shalah. Kan gitu kita sudah sebagian itu. Ya. Atau ketika orang khutbah, kenapa orang lagi khutbah masih ngomong juga, padahal si muraqi itu udah bilang fa idza sa'idal khatibu 'ala al-mimbar fala yatakallam man ahadukum ma yatakallam faqad lagha. Kalau orang-orang tua kita kan begitu tuh baca tuh. Betul kan? Wa man lagha fala yum'atalah. Maka ketika idza sa'idal khatibu 'ala al-mimbar, ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallam, jangan berkata-kata, jangan berbicara. Wa may yatakallam faqad lagha, barang siapa yang berkata-kata maka dia putus amalnya. Wa man lagha fala jum'atallah, barang siapa yang putus amalnya sama dengan tidak sholat Jumat. Faktanya ada orang yang lagi khutbah terus yang ngomong. Begitu ya. Bisa saja kita nggak seudon, bisa saja kita nggak paham di situ. Begitu juga dengan sholat tadi. Subuh vakum. Makanya kalau di Mekah, khusus Masjidil Haram, sahurnya sampai 3 kali. Subuh vakum. Begitu ya, sampai diulang begitu. Sahur itu dari kata sawian artinya apa, lurus. Subuh vakum dari kata saf. Ya, luruskan safmu. Karena sesungguhnya fa'inna taswiyatas safi, karena sesungguhnya dengan meluruskan barisannya min tamamis sholat, bagian daripada kesempurnaan sholat. Itu anjurannya. Intinya lurus, intinya. Ya. Kemudian di hadis yang lain ada istilah rapat. Sebetulnya pada konteks hadis tersebut yang rapat itu adalah pundak ke pundak, buka coba hadis. Pundak ke pundak, ya, bukan kaki ke kaki. Ini tidak ada, bisa buka aja. Barangkali ada yang punya hadis tentang kaki harus ketemu dengan kaki. Ya, adanya pundak ketemu dengan pundak. Ya, maka jangan berlebihan. Khawatirnya begini masalahnya nih. Saya ngalamin masalah ini pernah. Saya orangnya agak belian, sudah mudah beli gitu. Kalau ditempelin kaki ini terus nempel gitu geli, akhirnya saya tarik kan, makin rapat saya. Dia kejar lagi. Ini terjadi saya alami ketika jadi mampu. Ya, dia kejar lagi. Kita benar-benar geli, masa ngomong nggak boleh beli gua. Maka sekali lagi jangan berlebihan lah, ya. Kalau memang dia mau agak lebar monggo, tapi jangan sampai mengganggu konsentrasi yang jamaah yang lain, gitu ya. Kalau memang sering itu saya lihat tuh, sampai kejar, tapi itu sampai ngejar, dikejar. Dan kalau orang itu lihat dia malah keganggu, benar nggak?
keganggu malah konsentrasinya. Jangan berlebihan. Maka yang dimaksud dengan di antara saf kalian kalau terlalu renggang maka syaitan di antaranya. Maksudnya apa? Kalau cukup untuk satu orang, gitu lah. Sekarang nggak berlaku lagi. Ya kemarin nggak berlaku, masalahnya syaitannya banyak berarti. Iya kan? Jaga jarak kan ya. Nah, gitu. Nah, seperti pada zaman pandemi inilah yang tidak boleh. Apa maksudnya nih? Artinya jaga jarak karena cukup satu orang kan kalau diisi. Kalau memang benar, saya praktekin lagi gini. Nah, ini berarti. Ini berdiri, benar. Nah, ini yang tidak boleh seperti ini karena bisa diisi satu orang lagi. Kalau cuma begini, walaupun nggak rapat itu sudah cukup. Itu loh, jangan berlebihan. Jangan ini nanti Pak Haji geli rapat lagi sekejar lagi. Oh, ini tidak boleh. Itu berarti atas ada kita. Gitu. Nggak boleh begitu. Seperti itu ya. Begitu Pak ya. Ya, jadi jangan berlebihan lah. Kalau memang dia ibarat nih ada yang renggang, dia melebarkan kakinya malah bagus. Kalau ada yang renggang, contoh kita sholat, lalu anak kita di sini, bisa saja kan terjadi anak kecil. Namanya anak kecil kan susah ditebak, benar nggak? Tiba-tiba dia bawa aku pindah kemana, maka boleh kita lebarkan kita. Bahkan yang sebelah sana juga lebarkan. Ketika anak itu ada lagi, ciumkan lagi, nggak jadi masalah. Kalau sengaja melebar sampai ngejar-ngejar kaki orang, jadi tidak boleh. Mengganggu. Begitu kan ya? Insya Allah. Ada yang tadi Bapak mulai. Ustaz, itu yang ditanya Pak Rahman berarti maksudnya waktu kita takbiratul ihram, ya Pak. Oh iya, itu yang lebih sempurna itu ini kan ada dia. Sekarang saya lihat baik-baiknya cuma Allahu Akbar. Kalau kita kan belajar lagi di mana-mana harus sempurna. Allahu Akbar sampai dengan kalau mau bisa. Itu sekarang banyak Allahu Akbar. Langsung baca. Pertama yang diajarkan Rasulullah adalah sejajar dengan telinga kita. Jangan sampai kurang dari ujung jari kita ini, kurang dari ketinggian telinga kita. Itu yang diajarkan. Nah, jadi seperti ini ya, itu berarti kurang. Ya kurang. Nah kemudian kenapa saya tidak terlalu fanatik dengan itu? Karena itu bukan rukun, sunnah. Jadi saya nggak terlalu masalah ini. Nanti takutnya mulai saling menyalahkan. Kalau syarat, saya berantem sama beliau. Gitu. Ada yang harus saya pertahankan, ada yang saya tetap toleran. Karena itu bukan rukun, ya. Artinya bahwa yang begini ya sah, yang begini ya sah. Nah, nggak tahu yang sampai muter-muter begini deh. Karena ini ya, nggak tahu kalau yang gitu kan ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau dari dasar hukum adalah sejajar dengan telinga kita. Artinya gini, ya, baik kita sejajar. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan sebaiknya jempol kita menempel pada anting telinga kita. Itu yang terbaik, ya. Tapi sekali lagi, saya emang nggak mau begitu, silahkan saja, nggak membatalkan sholat, karena bukan rukun, gitu kan? Jadi saya hanya fanatik buat saya saja. Kalau bicara bukan pokok, ya, fanatik untuk saya. Orang lain, dia mau saja kalau dia pengen begini. Karena ada juga kalau apalagi kalau di Mekah tuh paling macam-macam dulu. Ada yang cuma datang, kagak ngangkat tangan sama sekali. Kagak ngangkat tangan. Seperti orang berdoa, ada nggak yang nggak ngangkat tangan? Ada kan? Lalu sah nggak? Sah aja doa sama di hati. Cuman kalau bicara tentang ajaran Rasul, anjuran Rasul, irfa' yadaka fit du'a.
Bahkan di dalam sholat istisqanya Rasulullah, beliau membalikkan peci, menadahkan surban, dan beliau tidak menurunkan tangannya sebelum doanya berakhir. Itu hadis. Gitu kan? Yang satu nggak mau mengatakan, ya monggo saja, memang di hati atau doa, ya kan? Gitu. Karena itu tidak menjadikan satu syarat mutlak. Yang jelas ya, bahwa kalau bicara masalah tangan tadi, saya jelaskan dasar yang saya pakai. Tetapi karena bukan rukun, maka saya tidak bisa menilai berlebih kepada yang tidak mengikuti apa yang saya yakini, gitu. Karena bukan rukun. Ya. Kalau bukan rukun, monggo saja. Seperti itu, saya mau langsung cuci muka, silahkan aja, sah. Nggak harus cuci tangan, iya kan? Gitu. Nggak ada di Qurannya, iya kan? Nggak ada di Qurannya. Ada nggak di Qurannya mencuci kuping? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi makanya sekali lagi bahwa kenapa ada kitabullah wa sunnah Rasul? Taraktu fikum amrayn fa in tamassaktum lam tadillu abada. Aku tinggalkan dua hal yang apabila engkau berpegang kepada keduanya, lam tadillu abada, tidak akan sesat semuanya. Ya, yaitu kitabullah wa sunnah Rasul, hadis Rasulullah SAW. Jadi saya mau pakainya Quran aja, nggak pakai hadis. Ya jangan ngaku Nabi Muhammad sebagai Rasul kayak begitu. Udah ngakunya Al-Qurannya aja udah, jangan berlebihan. Atau seseorang yang salah berfanatik, contoh, saya tidak mengakui ijma, saya tidak mengakui kias, ya. Saya hanya berdasar kepada hadis Rasulullah yang sahih. Silakan saja. Tapi ketika ditanya, saya sering ngagelan, saya juga kadang-kadang sering ledek jujur aja. Kalau ada orang berpedoman begitu, saya tanya. Saya bilang, saya mau nanya nih, kalau orang makan pete kemudian sholat, itu hukumnya apa? Ente ada nggak hadisnya? Iya. Ya tidak ada sih, cuman kan yang sifatnya dulu kan zaman dulu bawang merah atau bawang putih. Dari hadis Rasulullah itu bawang merah atau bawang putih. Itu kan mengumpamakan. Itu namanya kias, coy. Itu kias namanya. Ente tadi katanya nggak percaya kias, nggak mau kias. Itu namanya kias. Itu namanya kias. Kalau ente nggak percaya kias, jangan memberi hukum atas jawaban saya. Benar nggak? Ente berani kok mengatakan hukum makruh berdasar kepada kias kan tadi. Nah gitu ya, ini sebagai contoh saja bahwa hal-hal yang bersifat urgent seperti itu, kalau memang itu tidak sampai pada syarat, rukun, fardu, jangan terlalu dimasalahkan. Tetapi juga jangan dianggap bahwa cuma kolot anut loh, nggak ngetren tangan begini tuh, sekarang yang ngetren begini, ibadah ngetrenan, jangan pada ngetren, ya. Oke Pak ya. Kalau saya sendiri, saya lebih baik sejajar dengan telinga dengan dasar tadi, ya gitu. Itu untuk saya Pak. Soalnya yang ditanya Pak Rahman tadi, Iya tadi ditanyakan. Tapi sekarang ini kan kalau saya pengen bergerakkan nih masuk masjid. Nah itu saya sebutkan. Iya. Tapi nggak perlu dia nggak pakai bendera gitu. Jangan buru sholat itu, ibadah itu tidak untuk buru. Terkadang gini, mohon maaf nih, hal kecil. Kita mau sholat ke masjid atau ke musola, udah jalan di sana, suratnya Al-Kafirun, lari kita supaya dapat rakaat itu, nggak usah maksain, ya akhirnya kita jadi wabah nih, benar. Dan itu tidak boleh dalam aturan Rasulullah, ya. Mending ketinggalan rakaat. Yang baik adalah
adzan kita langsung ke masjid. Sholat itu kalau terjadi seperti tadi, maksud saya ini sering loh terjadi, saya lihat. Ya, dia masih di jalan, surat yang dibacanya pendek, imamnya sudah cepet dia ini gitu ya. Gitu. Akhirnya dia lari itu. Lari, udah seperti tadi akhirnya takbirnya. Allah Akbar. Takut ketinggalan, jangan di situ ya, insyaallah. Tapi insyaallah sekali lagi dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini ya, menjadi balasan. Ada lagi? Oh ya, bukan tadi belum ya? Nih, Pak. Ustaz, saya mau nanya. Saya dulu pertanyaan soal saya. Ya, ya, enggak. Ya. Ya. Saya masuk ketiga. Pertama dia karena dia ngomong. Dia bilang Praktekin. Ini saya udah makmum, saya udah sepaknya di sini. Saya terima kasih. Iya. Jadi saya nggak salah ya, jangan lupa Pak Jaya lagi ya. Saya ngaji. Iya, memang harus untuk makmum. Saya nggak tahu itu lebih jelas. Saya mau jelas ya. Bukan saya nggak tahu, nggak tahu. Saya kan. Mundur ke sini. Ya, kalau saya memang kalau dia mundur itu harus mundur. Iya. Nah gitu maksudnya. Ini ada yang mengalami dalam hati dia. Iya, dia. Jelaskan itu. Dan prakteknya yang terakhir ini saya ada imam, saya jadi makmum Ustaz. Iya. Datang, dia takut saya makmum sendiri. Pasti kan saya mundur. Iya. Jadi begini ya, perbedaan minimal dengan sebetulnya itu masalah perbedaan minimal dengan maksimal dalam berjamaah. Begini, kalau berjamaah itu 2 orang, berjamaah itu 2 orang, itu jarak imam ke belakang dengan makmum itu tidak jauh. Itu bedanya. Ya. Kalau lalu tiba-tiba itu makmum itu bertambah, maka mundurlah yang makmum tadi. Itu kaitannya begitu. Ya. Jadi bahwa kenapa? Karena dikhawatirkan makin banyak nanti kalau sejajar ramai nyendul ini. Iya kan? Gitu loh. Itu. Jadi untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan lain lagi. Sejajar. Bahwa pernah Siti Aisyah mengimami dalam sholatul Id, beliau berada di tengah-tengah barisan kaum muslimah. Berarti sejajar. Itu beda ya. Ketentuannya beda. Kalau laki-laki ketika 2 orang maka hanya sedikit saja jaraknya. Tapi kalau nambah makmum maka yang ini mundur. Begitu. Itu kaitan dengan minimal dan penambahan. Begitu. Bagus tadi. Ya, biar lebih jelas. Iya. Kita kan sholat berjamaah ya. Iya. Kita kan cuman ketentuan untuk mengganti, misalnya kalau imam datang nih, ini sudah sepuh, ini masih di bawah umur, yang ini cadel, sedangkan ini lebih abdol nih, orang keempat, itu yang berhak untuk menjadi imam yang mana? Yang maju. Ya tetap yang afdal tadi. Yang mana? Yang ini ya? Iya. Walaupun dia nyolong ya? Iya, kayak sama. Dalam langkahnya itu gimana Ustaz ya? Sebaiknya langkah itu tidak sampai pada 3 langkah. Tapi kalau memang yang ngerti, ibaratnya kalau yang cadel dia memang umur itu dia geser. Jadi ke pinggir dulu baru maju. Kalau ngerti. Iya. Kalau nggak ngerti maka boleh dia, karena darurat namanya. Ya, sholat di darurat itu, kalau sholat dalam keadaan darurat sambil naik kuda itu boleh. Kalau sholat dalam keadaan khauf, takut, sambil lari boleh. Menggeser, menghindari ular yang mau mata kita boleh berlangkah-langkah. Jadi beda nih, pendek
Ibarat contoh, si imam tiba-tiba, mohon maaf nih, meninggal, sering terjadi. Maka andai kata di depannya itu tidak ada yang bahasanya ya, silakan yang sebelah kiri tidak akan dihitung langkahnya karena dalam keadaan darurat. Ya, yang tidak boleh itu hanya gara-gara sesuatu yang kurang darurat lalu meper di sana, nggak boleh. Makanya hendaknya yang di belakang imam itu yang siap sekali-kali menggantikan. Benar itu. Itu Setuju. yang siap. Terus sama ini Ustaz, kalau imam badal, waktu dulu saya ini diajarin kita tuh mengangkat kaki kiri dulu Ustaz ya, terus kita duduk bersama. Tapi sekarang ini masih lihat di YouTube, kok dia kaki kanan dulu gitu. Itu yang benar yang mana Ustaz? Apa dua-duanya benar? Dua-duanya ada dasarnya. Iya. Dua-duanya ada dasarnya. Kalau dahulu tetap menjadi langkah titiknya kanan. Iya. Cuman kaki kiri kanan berhenti. Iya. Kiri kanan berhenti. Iya. Itu model dulu asalnya itu ada dasarnya. Kemudian sekarang karena Rasul itu mengajarkan kita berbuat kebaikan, maka mulailah dengan kaki yang kanan. Jadi sama-sama ada dasarnya itu. Tidak harus terlalu diperberatkan kalau yang itu ya. Kembali ke tadi bahwa dalam keadaan darurat itu bisa menjadi boleh. Ya, farijalan al-rukban dalam Al-Quran disebutkan dengan berjalan ataupun dengan berkendaraan. Kita naik kuda sambil sholat boleh. Kita lari sambil sholat boleh. Kita wudhu termasuk wudhu nih. Air cuma ada sedikit, lalu kita wudhu keburu habis. Dan kita tahu bahwa tidak jauh dari sini itu ada air lagi, tapi terbatas di sana juga. Maka ketika kita nih sampai pada membasuh muka, airnya habis, kita jalan dulu ke sana selama tidak kena najis, lalu dilanjutkan boleh. Sampai segitu darurat itu. Ya, tapi sekali lagi dengan syarat-syarat tertentu. Ya jangan semua dikatakan darurat lagi karena malas. Ya jangan. Ya darurat itu ada batasnya, seperti orang yang sakit boleh tidak jumatan. Cuma sakitnya sakit kecil aja nggak jumatan. Jangan. Ya, jangan membohongi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau mulai kita sehat kok kita boleh jumatan. Iya. Kita sehat. Covid deh. Itu nggak boleh jumatan katanya. Mungkin bilang kagak jumatan. Ya biar aja yang tanggung jawab ono. Iya gitu aja memang. Ya kalau MUI memutuskan A, ya berarti ada yang bertanggung jawab. Kalau kita nggak yakin, berarti saya kayaknya cari tempat yang ada jumatannya. Gitu aja udah. Jadi bikin praktis saja. Ketika kita tidak mungkin melaksanakan Jumat karena dihimbau oleh MUI untuk tidak melaksanakan Jumat, maka biarlah beliau yang menanggung. Karena beliau yang memfatwakan, ya kan? Kalau kita bagi saya makanya gimana nih dosa ya katanya cari dah, gitu aja dah, gampang aja, begitu deh. Ya. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Pertanyaannya. Maaf Bapak-bapak, ini saya sudah diperhatikan udah sampai jam 19 menit. Tinggal 11 menit lagi 1,5 jam. Biasanya itu 60 menit ceramahnya, 30 menit tanya jawab. Ini 1 jam 15 menit, tinggal 11 menit lagi. Silakan masih lagi. Pertanyaan pertama gini Pak. Ini lagi jawab terakhir. 2 pertanyaan. Iya, ada 2 pertanyaan. Jadi pertama dulu kan. Yang satu bisa tetangga. Yang pertama, pertanyaan gini Pak. Ini lagi viral. Pada sholat kita sholat subuh, jangan membaca surat Al-Ikhlas. Pertama, nanti kalau sebelum dijabarkan apakah boleh atau tidak. Karena lagi disarankan jangan membaca surat Al-Ikhlas. Nah, itu pertama. Terus kedua, pada saat kita berpergian Pak, ya kan, yang kita pergi jauh, biasa kan kita udah mengetahui nih cara gampang kita mengetahui. Kalau kita tempuh di atas 90 km, kita bisa jamak ya Pak.
mungkin dari kita sholat asar kita balik duhur berbarengan begitu Pak ya. Tolong dijelaskan Pak. Terima kasih. Pertama mengenai Sholat subuh. ketentuan sholat subuh yang tidak boleh membaca surah Al-Ikhlas. Sebetulnya itu berkiaskan kepada hadis bahwa di dalam sholat subuh hendaknya membaca surah yang agak panjang. Itu hadisnya. Jadi tidak istilahnya disebutkan bahwa suratnya nggak boleh yang Al-Ikhlas tidak. Dan itu pun hanya sebaiknya, tidak sampai pada nggak boleh, nggak ada aturan begitu. Itu sekali lagi bahwa dari dasar hadis yang dijabarkan bahwa hendaknya sholat subuh itu bacanya yang rada panjang, ya yang rada panjang, karena subuh itu kan masih rada sepi, ya rada sepi sholatnya, jadi nggak terlalu singkat itu. Jadi tidak ada dasar hukum secara pasti bahwa tidak boleh, nggak? Boleh Pak. Boleh. Boleh ada dua. Ya. Kemudian yang kedua musafir tadi ya. Ya. Musafir sebetulnya jarak tempuh 140 sekian, bukan 90 ya. Maka bukan. Ya. Jadi 140 sekian. Kita pakai ilmu kita yang Subhanallah ya. Gitu. Nah, ketika dia menjadi seorang musafir, maka diperbolehkan jamak qasar, jamak qasar. Ada 3 sebetulnya, jamak, qasar, jamak qasar. Ya, kita kan sering tahunya jamak sama qasar doang. Padahal ada jamak qasar. Jamak A jamak, B qasar, C jamak qasar. Ya kan? Yang jamak ketentuannya adalah apa? Kaitan dengan waktu, seperti sholat maghrib dengan isya, artinya malam dengan yang malam, itu bicara jamak. Zuhur dengan asar, siang berarti subuh nggak bisa dijamak. Kalau qasar kaitan dengan rakaat, ya, yang 4 rakaat saja yang bisa di qasar. Lalu jamak qasar, ya kan? Jamak qasar sudah dijamak di qasar pula. Zuhur dengan asar digabung, zuhurnya 2, asarnya 2, namanya jamak qasar. Itu diperbolehkan sekiranya kita rukhsah ya, atau mencari karunia, kalau bahasa hadis, karunia Allah SWT, seperti masalah bolehnya kita berbuka puasa bagi seorang musafir. Kalau memang perjalanannya nyaman-nyaman aja, puasa ya monggo ya. Tapi itulah keringanan, ya, keringanan supaya orang itu dalam beribadah tidak makruh, ya kan? Tidak makruh. Bisa saja seorang mengejar waktu kan? Ibunya di rumah sakit atau ibunya sudah berpesan, tolong nak segera pulang ke sini, jamak juga supaya sampai sholat itu benar-benar kita bisa menemani ibu kita. Alasan-alasan yang seperti itulah yang sangat masuk akal ketika kita menjamak dan mengqasar sholat kita dan satu begitu tadi ya. Ngomong aja yang dulu. Ini Pak ya, silakan kalau mau nanya. Ini kaitannya kita pergi jauh, tapi sebenarnya waktunya tuh untuk sholat, salah satu sholat itu masih bisa banyak waktu. Tapi kadang-kadang orang yang fanatik juga, kita tuh kan dikasih keringanan oleh Allah, makanya kita nggak mau bijama aja. Walaupun waktu itu sebenarnya masih ada panjang banyak sholat asar. Kita nyampe ya berkira sholat asar jam 4 banyak ya. Tapi kan kita di perjalanan sholat zuhur digabung sekalian, padahal diperkirakan nyampainya tuh baru setengah 4. Pertanyaannya mungkin bahasanya begini, yang lebih baik yang mana gitu? Bukan. Itu banyak begini makanya kita tuh jangan sombong, dipercaya keringanan pun nggak mau, jangan gitu ada kayak gitu. Iya, itu kembali ke keyakinan. Itu monggo saja. Artinya dalam hal ini kan ini boleh, yang ini juga boleh. Nah, saya mah pengennya pakai yang sayang deh. Kalau dikasih bonus sudah saya ambil bonusnya, ibarat contoh. Saya nggak mau lah bonus mah, pengen yang pokoknya saja.
ini makanya saya bilang tidak perlu merasa mana yang lebih baik, gitu loh maksud saya. Itu kembali kepada persepsi. Karena hukumnya dua-duanya boleh, dan saya bilang saya tekankan tidak ada yang lebih baik. Maka di situ jangan menganggap mana yang lebih baik, itu yang terpenting. Saya ini biar kamu tahu. Ya. Bukan Baik. saya sendiri. Ya, ibarat pade, saya mah perasaan nyamannya adalah pembentangan waktunya bisa dikejar. Saya pengen sholat di sana, monggo. Saya mah biar nyampe sholat bisa ngopi, tenang, silakan saja, gitu kan? Karena dua-duanya boleh. Oke, pade ya? Iya. Oke. Jadi maksudnya supaya saya masuk satu persepsi, Ya. jangan saling wah sombong lu. Nah, sekarang ada yang ngomong kayak gitu. Ya, baik. Insya Allah apa namanya akan saling maklum. Ya, kalau sudah ada dasar hukumnya tidak ada yang lebih baik, maka mundur saja. Yang mau apa namanya jamaah monggo, yang enggak monggo. Pak, saya Pak. Oh, silakan. Kalau sholat yang dulunya begini-gini, gimana hukumnya coba? Ayo, tanya. Batal itu tidak harus Ini kalau saya jelasin panjang ini. Ya, baik saya singkat saja, apa? Kasihan kalau nggak dijelasin. Baik. Mengenai menggerakkan, perasaan saya sudah pernah menjelaskan juga bahwa hadisnya itu kalimat hadisnya. Makanya kalau terjemah itu bisa saja sesuai persepsi orang kan. Saya ngarang buku dengan hadis yang sama, terjemahnya berbeda, mungkin nggak? Bisa saja terjemahnya, walaupun cuma sedikit bedanya. Contoh begini, idza tahiyyatan yataharrak, dan tadi yang kaitan dengan tadi yataharrakul asabi. Ketika engkau bertahiyat, maka hendaknya menggerakkan jari ketelunjukmu. Ya. Lalu saya rubah, hendaknya engkau menggerak-gerakkan telunjukmu. Mungkin tidak dirubah? Bisa saja. Maka kita kembali kepada lafadznya, lafadz hadisnya, ya kan? Lafadz hadisnya. Yataharrak kalau bahasa nahwu, makanya saya bilang panjang ini, ya. Itu sifatnya mufrad. Mungkin di antara yang di pesantren artinya mufrad tuh ya, tunggal, ya kan? Tunggal mufrad itu. Ada mufrad, ada jamak, ada satu, ada banyak, gitu ya. Nah, lafaz dari hadis menggerakkan tadi adalah mufrad. Artinya satu kali gerakan. Mufrad itu satu. Kalau jamak iya menggerak-gerakan, ya kan? Itu dari lafaz hadisnya, ya kan? Nah, lalu mereka juga yang menggerakkan berdasar kepada hadis lagi, ya kan? Makanya panjang sekali ini bicara ini. Bahwa suatu ketika pernah Rasulullah sholat subuh dalam keadaan badan beliau menggigil kedinginan, maka aku lihat jari telunjuknya bergerak seperti orang memanggil. Nah, ya, ada aku memang hadisnya. Nah, tinggal pertanyaannya begini. Satu, kenapa saya bertahan satu kali? Kondisi bergerak, ya, lebih dari sekali waktu itu kondisi Rasulullah dalam keadaan demam. Sakit, bisa saja kan bergetar, betul nggak? Satu. Kedua, bahasa memanggil. Bahasa memanggil nih. Tradisi nih, bicara tradisi. Kalau kita bicara tradisi memanggil begini kan ya? Kita di Indonesia. Nah kebetulan di Arab itu tradisi memanggil, karena saya pernah sekitar 2 bulan di Yaman. Itu kalau manggil orang ini, ta'ala dahlan, dia begini, enggak begini, atau begini, enggak. Nah kalau berdasar pada seperti memanggil, menurut saya enggak benar. Kalau berdasar kepada bergerak-gerak saat Rasulullah SAW beliau dalam keadaan demam, maka saya lebih memilih satu gerakan.
itu untuk saya. Tapi kalau ada yang menggerak-gerakkan, yang membuat saja. Saya nggak berani mengatakan itu sampai batal, tidak. Kalau saya maaf ya, tidak kami pada batal, saya tidak. Ya. Jari ya, tangan jari ya. Nah, gitu loh. Saya nggak tahu deh orang lagi iseng begini. Iya. Kalau di Dijemput. Musa terakhir itu kita menjalani Musa. Alaihi salam aku nggak tetap sholat. Oh baik, itu sunnah saja. Tidak, artinya tidak membatalkan sholat dan tidak juga istilahnya lebih utama, tidak. Maksudnya syir atau jarak? Ya, Disirkan atau dijarak? lebih baik disirkan. Lebih baik disirkan, ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Gitu aja. Jadi karena kalau digoyangkan nanti bareng semua. Benar nggak? Lo kalau bareng kayak amin jadinya. Yang menilai, ya. Seperti pada surah Khairul hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ada yang gitu tuh, memang dianjurkan kan, atau pada bacaan amin di akhir daripada surah Al-Baqarah. Wa'fu anna wa bilana wa hamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Tapi disirkan. Tentunya kalau digoyangkan kan agak kurang gimana gitu kan, ya. Waladhdallin amin. Lalu baca lagi surah, kalau tidak salah At-Tin, Khairul hakimin amin lagi barang kan, ya, walaupun dianjurkan begitu. Jadi boleh dibaca tapi lebih baik disirkan. Begitu baca ya. Cukup kali ya. Ya cukup ya, bisa. Baik. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini senantiasa bersumber daripada kebenaran. Ya, karena sesungguhnya kebenaran adalah hak Allah, ya, kebatilan hak kita. Oleh karena itu kita bermohon dengan membacakan suratul Fatihah yang pertama Allah ridhoi, ya, perkumpulan kita, pembahasan kita, dan kedua mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tengah sakit Allah angkat penyakitnya, memberikan kesehatan, memberikan kesabaran. Kita yang hadir di sini mudah-mudahan Allah lindungi kesehatan kita, baik jasmani rohani kita, sehingga dapat beraktivitas menghambakan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan yang kita hadapi mudah-mudahan Allah mudahkan dan senantiasa selalu menatap pada keridhaannya. Amin. Ala hadhihi wa likulli salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa rahman wa rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisuril Fatihah, bisuratil Fatihah, wa bi karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas sihah wa abwabal afiyah wa abwabal rizqi wa abwabas sahalah wa abwabal ridha wa abwabal maghfirah. Wa nafsu ila hadhihi al-jama'ah musalla hayatul Islam wa abwabal jannah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan, yang benar dan hak bersumber dari Allah dan Rasulnya, kekhilafan dari lisan saya pribadi. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada jemaah sekalian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Muhammad Dahlan atas kajiannya, dan kita semua dapat pencerahan. Jadi kita sholat dari wudhu sampai selesai sholat, nah kita udah dapat ilmunya. Mudah-mudahan bisa kita dapat gunakan dan bermanfaat juga. Jadi saya terima kasih kepada Allah
Ustadz yang telah memberikan kajian dan pada bapak-bapak yang hadir. Semoga kajian kita ini mendapat Allah SWT dan insya Allah kita semua sehat selalu. Demikian kami acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mendengarkan dan dimakan. Terima kasih. Bagus. Ayo,